Iki wis pirang sasi pisah, Mas. Iki wis 2026, Mas, panggah dadi kusir. Minimal kaya bojo anyarku, PNS Pemda, duwe mobil, ora kepanasan kaya pas karo kue. Untung dhewe wis pisah. Nek urung ora kere aku urip karo kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah kota yang tak pernah tidur. Jalanan Malioboro yang ramai, derap langkah wisatawan, dan suara delman yang bergerak pelan di antara kendaraan modern. Di tengah keramaian itu, seorang janda berdiri dengan penuh kebanggaan, menggandeng suami barunya yang berstatus pegawai negeri. Merasa hidupnya telah jauh melampaui masa lalu yang pernah ia tinggalkan. Tanpa ragu, ia menatap seorang kusir delman dan melontarkan kata-kata yang merendahkan, seolah kemenangan hidup sudah berada di tangannya. Namun di balik tatapan tenang sang kusir, tersimpan sesuatu yang tak pernah ia duga. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pagi di Yogyakarta selalu datang dengan cara yang tenang. Udara lembab bercampur aroma kopi dan aspal basah menyelimuti kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di antara denyut kehidupan itu, Ratna memulai hari dengan perasaan yang jauh berbeda dari masa lalunya. Ratna adalah seorang janda yang merasa hidupnya akhirnya naik derajat. Setelah perceraiannya beberapa tahun lalu, ia menikah kembali dengan Ardi, seorang pegawai negeri muda yang rapi, terhormat, dan memiliki mobil pribadi. Bagi Ratna, pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang pembuktian. Ia ingin dunia tahu bahwa keputusannya meninggalkan masa lalu adalah keputusan yang tepat. Setiap akhir pekan, Ratna dan Ardi sering bepergian. Mereka senang berjalan di tempat-tempat ramai, memperlihatkan kehidupan baru yang menurut Ratna jauh lebih layak untuk dibanggakan. Senyum Ratna selalu mengembang setiap kali orang-orang memandang mobil mereka, pakaian mereka, dan cara hidup mereka. Namun jauh sebelum semua itu, Ratna pernah hidup sederhana. Ia pernah duduk di bangku delman, bukan sebagai penumpang, tetapi sebagai istri kusir. Nama pria itu adalah Joko. Joko adalah lelaki yang tidak banyak bicara. Setiap pagi ia membersihkan kudanya, merawat delmannya, lalu berangkat bekerja menyusuri jalanan kota. Hidupnya lurus dan tenang, tetapi bagi Ratna saat itu, hidup seperti itu terasa sempit. Ia ingin lebih. Ia ingin hidup yang terlihat maju, bukan yang bergerak pelan mengikuti langkah kuda. Perceraian mereka terjadi tanpa keributan besar, tetapi meninggalkan luka yang tidak sama dalam. Ratna pergi dengan keyakinan bahwa ia telah meninggalkan keterbatasan. Joko melepas kepergian itu dengan diam, seolah menerima bahwa hidup memang berjalan seperti jalanan Malioboro. Ramai, bising, dan tak selalu adil. Kini, bertahun-tahun setelah perpisahan itu, Ratna merasa dirinya telah menang. Ia tak pernah benar-benar menoleh ke belakang. Baginya, Joko hanyalah bagian dari cerita lama yang sudah selesai. Di sisi lain kota, Joko masih menarik delmannya setiap hari. Tangannya tetap kuat memegang kendali, matanya tenang memandang jalan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak pula rasa iri. Ia menjalani hidupnya seperti biasa, seolah tidak ada yang perlu dibuktikan kepada siapapun. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa kota yang sama, jalan yang sama, dan waktu yang sama akan mempertemukan mereka kembali. Sebuah pertemuan yang perlahan akan membuka kembali luka lama, membangkitkan kesombongan, dan menyingkap kenyataan yang selama ini tersembunyi. Malioboro, dengan segala keramaiannya, sedang menunggu. Siang itu, Malioboro dipenuhi langkah kaki wisatawan. Suara pedagang bercampur tawa pengunjung.
sementara deretan delman bergerak perlahan di sisi jalan. Ratna berjalan di samping Ardi dengan kepala terangkat, menikmati tatapan orang-orang yang lalu lalang. Ardi menggenggam kunci mobil di tangannya. Sesekali ia tersenyum puas, seolah ingin memastikan bahwa keberadaan mereka terlihat berbeda dari kebanyakan orang di sana. Ratna merasa nyaman berada di posisi itu. Ia merasa pantas. Mereka berhenti di tepi jalan, menunggu lampu lalu lintas berubah. Di saat itulah suara tapak kuda terdengar semakin dekat. Sebuah delman melintas perlahan di hadapan mereka. Ratna awalnya tak terlalu memperhatikan, hingga matanya menangkap wajah kusir yang duduk di depan. Langkah Ratna terhenti. Wajah itu terlalu familiar. Garis wajah yang sama, tatapan mata yang sama. Joko. Darah Ratna seperti naik ke kepala. Ia menatap lebih lama, memastikan bahwa yang dilihatnya bukan bayangan masa lalu. Joko juga melihat ke arah mereka. Tatapannya berhenti sesaat, lalu kembali lurus ke depan. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, tidak ada senyum, tidak pula rasa canggung. Ratna merasakan sesuatu yang mengganjal di dadanya, bukan rindu, bukan sedih, melainkan dorongan kuat untuk menunjukkan bahwa hidupnya kini jauh lebih baik. Ia menarik lengan Ardi sedikit lebih dekat ke arahnya. "Itu mantan suamiku," katanya pelan namun tajam. Ardi menoleh, menatap kusir delman itu dari ujung kepala hingga kaki. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang bukan ramah. Ratna melangkah mendekat. Suaranya kini lebih keras, cukup untuk didengar orang-orang di sekitar. "Masih jadi kusir delman juga? Sudah tahun ini, tapi hidupmu tidak berubah." Beberapa kepala menoleh, beberapa pasang mata memperhatikan. Joko menghentikan delmannya sejenak. Ia menoleh perlahan. Wajahnya tetap tenang, seolah kata-kata itu hanya angin lalu. Ardi tertawa kecil. Ia ikut menimpali, suaranya penuh keyakinan. "Sekarang orang sudah naik mobil, bukan delman lagi." Ratna merasa puas. Ia berdiri tegak, seolah baru memenangkan sesuatu. Baginya, inilah momen yang selama ini tak pernah ia sadari ingin ia miliki. Momen untuk menegaskan bahwa keputusannya meninggalkan Joko adalah pilihan yang benar. Joko tidak menjawab. Ia hanya mengangguk tipis, lalu menarik tali kendali kudanya. Delman kembali bergerak perlahan, meninggalkan Ratna dan Ardi di tengah keramaian. Namun langkah delman itu justru meninggalkan gema yang aneh di hati Ratna. Ada ketenangan di punggung Joko yang tidak ia pahami. Tidak ada rasa kalah di sana, tidak ada luka yang terlihat. Ratna menghela napas pendek, mencoba menepis perasaan itu. Ia menggenggam tangan Ardi lebih erat, lalu berjalan pergi. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu baru bermulaan, dan bahwa diamnya Joko bukan tanda kekalahan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Langkah Ratna dan Ardi menjauh dari tempat itu, tetapi suasana di kepala Ratna belum ikut pergi. Kata-kata yang tadi ia ucapkan terus terngiang, bercampur dengan tatapan tenang Joko yang sulit ia lupakan. Ardi terlihat santai. Ia bahkan masih tersenyum kecil, seolah kejadian barusan hanyalah hiburan ringan di tengah liburan mereka. "Tidak semua orang berani menghadapi kenyataan hidupnya," kata Ardi sambil berjalan. "Ada yang memang cocok di tempat rendah." Ratna mengangguk, tetapi hatinya tidak sepenuhnya ikut setuju. Ada bagian kecil dalam dirinya yang terusik. Mengapa Joko tidak marah? Mengapa ia tidak terlihat malu? Di sisi lain Malioboro, Joko menghentikan delmannya di dekat deretan pohon. Ia menurunkan penumpangnya dengan sopan, lalu kembali duduk di tempat kusir. Wajahnya tetap sama, tenang, tidak berubah. Beberapa kusir lain meliriknya. "Itu tadi mantan istrimu?" tanya salah satu dari mereka. Joko hanya mengangguk singkat. Tidak ada cerita panjang, tidak ada keluhan. Ia kembali menggerakkan kudanya, menyusuri jalan yang sudah sangat ia kenal. Setiap langkah kuda seperti menenangkan pikirannya. Bagi Joko, berada di atas delman bukanlah tanda keterpurukan. Justru di sanalah ia merasa paling bebas. Sementara itu, Ratna dan Ardi duduk di sebuah kafe. Dari balik kaca, mereka bisa melihat lalu lintas Malioboro yang tak pernah berhenti. Ratna memesan minuman mahal, sengaja memilih yang paling menarik di daftar menu. Ia ingin menutup perasaan aneh yang mulai muncul. Namun bayangan Joko tetap datang. Bukan sebagai kusir yang kalah, melainkan sebagai seseorang yang tidak tergoyahkan. Ratna mulai merasa ada yang janggal. Seharusnya ia puas, seharusnya ia merasa menang. Ardi mengangkat teleponnya.
Wajahnya berubah serius. Beberapa kali ia mengangguk, lalu menarik napas panjang. "Ada urusan kantor," katanya singkat. Ratna menoleh. Ia melihat gurat ketegangan di wajah suaminya. Bukan sesuatu yang biasa ia lihat. "Masalah kecil," lanjut Ardi cepat. "Tidak perlu dipikirkan sekarang." Ratna mencoba tersenyum, tetapi kegelisahan mulai menyusup perlahan. Hari itu, Malioboro yang ramai terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu di balik keramaiannya. Tanpa mereka sadari, pertemuan singkat dengan Joko telah membuka pintu menuju rangkaian kejadian yang tidak bisa dihentikan. Harga diri yang tadi dibanggakan perlahan mulai diuji, dan kesombongan yang terasa manis kini berubah menjadi beban yang sulit dijelaskan. Hari-hari setelah liburan itu berjalan tidak seperti biasanya. Ratna kembali ke rutinitasnya, tetapi pikirannya sering melayang. Tatapan tenang Joko sesekali muncul tanpa diundang, mengganggu keyakinan yang selama ini ia pegang erat. Ardi mulai pulang lebih larut. Wajahnya tidak lagi sering dihiasi senyum percaya diri. Ponselnya hampir tak pernah lepas dari tangan, dan nada bicaranya berubah menjadi singkat serta penuh tekanan. Suatu malam, Ratna memberanikan diri bertanya, "Ada apa sebenarnya di kantor?" Ardi terdiam sejenak. Ia menatap langit-langit rumah, lalu menghela napas panjang. "Ada pemeriksaan internal. Beberapa berkas lama dipermasalahkan. Aku hanya ikut terseret." Ratna mencoba menenangkan diri. Ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Ardi adalah pegawai negeri. Pekerjaannya seharusnya aman. Keyakinan itu menjadi satu-satunya pegangan saat rasa cemas mulai tumbuh. Di waktu yang sama, Joko menjalani hari-harinya seperti biasa. Pagi hari ia berada di kandang kuda, memastikan semua delman dalam kondisi baik. Ia berbincang dengan para kusir, memberi arahan singkat, lalu mengenakan pakaian sederhananya. Bagi sebagian orang, Joko hanyalah salah satu kusir yang rajin. Tidak banyak yang tahu bahwa setiap delman yang berjajar di Malioboro berada di bawah pengelolaannya. Ia mengenal setiap kuda, setiap kusir, dan setiap jalur yang mereka lewati. Menjadi kusir adalah caranya untuk tetap membumi. Dunia bisnis memberinya tanggung jawab besar, tetapi duduk di atas delman memberinya ketenangan yang tidak bisa dibeli. Sementara itu, masalah Ardi semakin nyata. Surat pemanggilan resmi datang ke rumah. Ratna membacanya dengan tangan gemetar. Kata-kata di kertas itu terasa dingin dan menekan. Malam itu, mereka duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Ratna mulai merasa goyah. Mobil yang selama ini menjadi simbol kebanggaan kini terasa seperti beban. Cicilan yang harus dibayar mulai membayangi pikiran. Di dalam diamnya, Ratna teringat kembali pada Joko, pada delman yang berjalan pelan, pada wajah tenang yang tidak terusik hinaan. Sebuah pertanyaan mulai terbentuk di benaknya, meski ia belum berani mengakuinya. Ada sesuatu yang tidak ia pahami selama ini, dan kenyataan itu perlahan mendekat, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ratna duduk di ruang tamu dengan surat pemanggilan yang masih tergeletak di atas meja. Matanya menatap kosong, sementara pikirannya berputar tanpa arah. Rasa percaya diri yang selama ini ia banggakan perlahan runtuh, digantikan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ardi bersiap berangkat kerja tanpa banyak bicara. Wajahnya pucat, langkahnya berat. Mobil yang dulu selalu ia banggakan kini terasa seperti pengingat akan kewajiban yang menekan. Mesin mobil menyala, tetapi tidak ada kebanggaan yang menyertainya. Beberapa hari kemudian, kabar yang paling ditakuti akhirnya datang. Ardi dinyatakan non-aktif sementara dari jabatannya. Pemeriksaan internal berkembang menjadi masalah serius. Penghasilan mereka langsung berkurang drastis. Ratna merasakan dunia di sekelilingnya berubah. Tagihan mulai berdatangan, cicilan mobil menumpuk. Telepon dari pihak leasing membuat jantungnya berdebar setiap kali berdering. Di tengah tekanan itu, Ratna mendengar sesuatu yang membuatnya terdiam. Dari percakapan singkat dengan seorang pedagang di Malioboro, ia mendengar nama Joko disebut dengan nada hormat.
bukan sebagai kusir biasa, melainkan sebagai orang yang mengelola banyak delman. Ratna tidak langsung percaya. Ia menertawakan kabar itu dalam hati, menganggapnya hanya cerita berlebihan. Namun rasa penasaran mulai tumbuh. Ia kembali mengingat ketenangan Joko, sikap diamnya, dan cara ia tidak terpengaruh hinaan. Sementara itu, Joko justru sibuk menghadapi urusan besar. Permintaan delman meningkat untuk acara pariwisata dan budaya. Ia memimpin rapat singkat di kandang, memberi instruksi tegas namun tenang kepada para kusir. Setelah itu, ia tetap mengenakan pakaian sederhananya dan naik ke salah satu delman. Bagi Joko, duduk di kursi kusir adalah cara terbaik untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Ratna mulai merasa takut pada pikirannya sendiri. Jika kabar itu benar, maka semua yang selama ini ia banggakan tak lagi berarti. Kesombongan yang dulu ia tunjukkan di Malioboro, kini berubah menjadi beban yang menghantui. Malam hari, Ratna duduk sendirian. Ardi masih di luar, mencoba mencari jalan keluar yang belum jelas. Ratna menatap pantulan dirinya di kaca. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kemenangan di sana. Yang ada hanyalah kecemasan, penyesalan yang mulai tumbuh, dan kenyataan pahit bahwa hidup bisa berubah arah tanpa aba-aba. Dan di luar sana, delman-delman tetap berjalan perlahan di bawah lampu kota, seolah menjadi saksi bahwa tidak semua keberhasilan perlu dipamerkan. Hari itu Malioboro kembali ramai. Namun bagi Ratna, langkah kakinya terasa berat. Ia berjalan sendirian, tanpa Ardi, tanpa kebanggaan, tanpa senyum yang dulu selalu ia pamerkan. Tujuannya satu, memastikan kabar yang selama ini mengganggu pikirannya. Dari kejauhan, Ratna melihat deretan delman berhenti rapi. Para kusir berkumpul, mendengarkan seseorang yang berdiri di tengah mereka. Sosok itu membelakangi Ratna, tetapi posturnya langsung ia kenali. Joko. Ratna berhenti beberapa langkah dari kerumunan. Ia melihat para kusir mengangguk hormat, mendengarkan arahan Joko dengan serius. Tidak ada nada merendahkan, tidak ada sikap meremehkan. Joko berbicara singkat, lalu menyerahkan sejumlah uang dan catatan kepada beberapa orang. Seorang pedagang di dekat Ratna berbisik kepada rekannya. Kalau bukan karena Pak Joko, delman di sini sudah lama hilang, semua diurus dia. Ratna merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari hinaan manapun. Perlahan, ia melangkah mendekat. Kerumunan mulai bubar. Joko berbalik dan melihat Ratna berdiri di hadapannya. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kemarahan di mata Joko, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang sama seperti hari itu. Ratna mencoba berbicara, tetapi suaranya tertahan, lidahnya keluh. Semua kata yang pernah ia ucapkan di Malioboro seolah kembali menghantamnya. Joko lebih dulu membuka suara, nada bicaranya datar, tidak tinggi, tidak rendah. Aku memang kusir, tapi aku juga bertanggung jawab pada banyak orang. Duduk di delman membuat pikiranku tenang. Bisnis justru yang sering membuat orang kehilangan arah. Ratna menunduk. Dunia yang selama ini ia ukur dengan status dan penampilan runtuh seketika. Ia menyadari bahwa ketenangan Joko bukan kepura-puraan, melainkan hasil dari pilihan hidup yang ia jalani dengan sadar. Di saat yang sama, Ardi menerima kabar yang semakin mempersempit ruang geraknya. Pemeriksaan belum selesai, jabatan belum kembali. Masa depan terasa kabur. Sementara Ratna berdiri di hadapan masa lalunya yang ternyata jauh lebih kuat dari masa kini. Kebenaran itu akhirnya berdiri utuh di depan mata Ratna. Tidak lagi berupa kabar, bukan lagi dugaan. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi tempat untuk kesombongan yang dulu begitu ia banggakan. Sejak pertemuan itu, Ratna pulang dengan langkah yang berbeda. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini terasa kosong. Ia tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana hidupnya terlihat di mata orang lain. Yang ada hanya keheningan dan pikiran yang berputar tentang pilihan-pilihan yang pernah ia buat.
Ardi semakin jarang bicara. Tekanan dari pekerjaannya membuatnya mudah tersulut emosi. Beberapa rencana yang dulu mereka susun, kini tak lagi terdengar. Mobil yang menjadi simbol kebanggaan akhirnya benar-benar ditarik. Hari itu, Ratna hanya berdiri di depan rumah, menyaksikan kendaraan itu pergi tanpa mampu berkata apa-apa. Kehidupan mereka berubah pelan-pelan. Tidak ada lagi liburan akhir pekan, tidak ada lagi kafe mahal. Mereka belajar menghitung pengeluaran dan menerima kenyataan yang datang tanpa kompromi. Di sisi lain, Joko tetap menjalani hidupnya dengan ritme yang sama. Pagi hari di kandang, siang hari di jalanan, sore hari kembali memastikan semua delman dan kuda terawat. Ia tidak pernah membicarakan pertemuannya dengan Ratna kepada siapapun. Bagi Joko, masa lalu sudah berada di tempatnya. Tidak perlu diungkit, tidak perlu disesali. Ratna sesekali melihat delman melintas di jalan dekat rumahnya. Setiap kali itu terjadi, ada rasa yang sulit ia jelaskan. Bukan iri, bukan pula marah. Lebih seperti kesadaran yang datang terlambat. Ia mulai membantu usaha kecil di lingkungan rumah. Tidak lagi memilih-milih, tidak lagi merasa lebih tinggi. Hidup yang dulu ia anggap rendah, kini justru memberinya ketenangan yang selama ini ia cari. Hari-hari berjalan tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa hinaan. Dan dalam kesederhanaan itu, Ratna mulai belajar bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang terlihat lebih berhasil, melainkan siapa yang mampu bertahan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Pagi kembali menyapa Yogyakarta dengan cara yang sama. Matahari naik perlahan, menerangi jalanan yang mulai dipenuhi aktivitas. Malioboro kembali hidup, seperti tidak pernah menyimpan cerita siapapun. Joko duduk di atas delmannya, memegang kendali dengan tenang. Kuda melangkah pelan, menyatu dengan irama kota. Wajahnya teduh, pikirannya jernih. Di sepanjang jalan, orang-orang menyapanya dengan hormat. Sebagian hanya dengan anggukan, sebagian dengan senyum tulus. Tidak ada yang berubah dalam rutinitas Joko, dan memang tidak perlu ada yang berubah. Di sudut lain kota, Ratna berdiri di tepi jalan. Ia tidak lagi berpakaian mencolok, tidak ada riasan berlebihan. Ia menunggu kendaraan umum sambil memegang tas sederhana. Tatapannya mengikuti deretan delman yang melintas satu persatu. Saat sebuah delman lewat di hadapannya, Ratna mengenali sosok di atasnya. Joko tidak menoleh. Ia tetap memandang lurus ke depan, menjalani hari seperti biasa. Ratna menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya kembali. Tidak ada air mata, tidak ada senyum, hanya penerimaan yang diam. Kota terus bergerak. Delman-delman tetap berjalan berdampingan dengan mobil dan motor. Waktu tidak memilih siapa yang harus menang atau kalah. Ia hanya berjalan, meninggalkan jejak bagi siapapun yang mau belajar darinya. Malioboro tidak pernah berhenti, dan di antara keramaian itu, setiap orang melanjutkan hidupnya masing-masing dengan cara yang mereka pilih sendiri.